Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hadratal mukarramin, nafsu bidzikri yang kami muliakan Kiai Haji Muslim Alim, segenap pengurus dan jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, yang semoga kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin memulai, meskipun tidak akan tiap minggu saya membahas ini, mungkin 2 atau 3 minggu sekali saja. Saya akan mulai menyisipkan materi tentang ilmu tasawuf kepada kita semua. Oleh karenanya kami berharap kepada kita semua jemaah yang hadir ini untuk kita serius sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan, agar apa yang kita bahas ini bisa kita pahami, agar nanti kita tahu sebenarnya kita ini adanya di makom mana, tingkatan kita ini berada di mana. Kitab yang akan saya bahas ini adalah Kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, yang dikarang oleh seorang waliullah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau wafat di Al-Qahirah, wafat di Kairo pada tahun 709 Hijriah. Jadi kitab ini dan Imam Ibnu Athaillah, kalau kita hitung sampai hari ini, itu sudah sekitar 750 tahun lamanya kitab yang akan saya baca ini. Ini adalah kitab tasawuf. Kenapa dinamakan Al-Hikam? Karena di dalamnya terdapat kalam-kalam hikmah. Bahkan para ulama mengatakan, seandainya ada kitab suci selain Al-Quran bagi umat Islam, maka kitab Hikam ini sangat layak untuk menjadi kitab suci bagi umat Islam. Jumlah dari kalam hikmahnya di dalam kitab Al-Hikam itu ada 264. Sedangkan syarah dari kitab Hikam ini ratusan jumlahnya. Saya pada kesempatan ini tidak akan membaca baris per baris, karena kita pengajiannya umum. Oleh karenanya akan saya rangkum dari apa yang saya sampaikan ini, dan kalau kita benar-benar menyimak, insya Allah kita akan paham nanti. Karena di antara cara metodenya orang yang belajar agar ilmu yang diberikan itu bisa betul-betul masuk ke dalam otak dan pikiran kita, di antaranya adalah kita mendengarkan dengan seksama atau dengan serius. Yang kedua, ketika pulang ke rumah masing-masing,
kita itu nanti harus diingat-ingat kembali. Memori itu kita buka kembali, baik ketika duduk di rumah ataupun ketika nanti kita menjelang tidur. Kalau metode ini yang dipakai, insya Allah setiap materi-materi yang kita sampaikan, kita pelajari di majelis ini akan lebih banyak yang bisa diserap dan bisa diketahui oleh para jemaah dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Jadi saya akan mulai dengan kalam hikmah yang pertama dari 264 kalam hikmah yang ada di kitab Al-Hikam, yaitu kitab tasawufnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Min alamatil i'timadi fil amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Ini kalam hikmah pertama dari Imam Ibnu Athaillah. Min alamatil i'timadi fil amali, sebagian dari tanda-tanda orang yang hanya berpegang teguh, orang yang hanya mengandalkan fil amali, di dalam amalnya, nuqsanur raja'i, maka orang itu akan semakin mengurangi pengharapannya kepada rahmat Allah inda wujudiz zalali, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan salah. Dari kalam hikmah ini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya manusia ini di dalam melakukan pengharapan kepada Allah itu, di dalam melakukan pengharapan terhadap sesuatu itu ada dua macam manusia. Yang pertama adalah orang yang mengharapkan sesuatu itu dengan mengandalkan amalnya. Ada manusia yang kedua, ketika mengharapkan sesuatu itu dia mengandalkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih tinggi ini? Tentu yang paling tinggi adalah orang yang selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu amal? Amal itu artinya harokatul jismi awil qalbi. Yang disebut amal adalah gerakan badan ini atau gerakan hati, itu amal. Jadi amal itu setiap gerakan sampean ini, baik tubuh ataupun hati, itu amal. Baik itu perbuatan ketaatan ataupun perbuatan kejahatan. Pokok segala gerakan dari tubuh ini disebut amal. Amal itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang pertama disebut dengan al-amalut ta'ah, yaitu amal ketaatan. Apa yang disebut dengan amal ketaatan? Yang disebut amal ketaatan adalah fa in taharraka bima fihi minat thawab summiya ta'atan. Setiap gerakan yang ketika gerakan itu mendatangkan pada kebaikan, maka itu dinamakan taat. Yang kedua namanya al-amalul maksiyah, yaitu amal perbuatan dosa. Apa amalul maksiyah itu? Wa in taharraka bima fihi minal iqab summiya maksiyatan. Segala gerakan yang nanti mengakibatkan datangnya siksa dan ancaman Allah, maka itu disebut dengan amal maksiat.
Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang amal maksiat, karena waktu. Saya akan membahas tentang amal ta'at. Amal ta'at itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu disebut dengan asy-syari'ah atau makom syariah. Apa yang disebut syariat? Asy-syari'atu huwa li islahil jawari. Yang disebut syariat adalah ibadah yang tujuannya untuk memperbaiki jawari, anggota badan kita. Bagaimana mata tidak melihat yang maksiat yang dilarang Allah, kuping tak mendengar yang dilarang Allah, tangan tidak mengambil hak orang lain, kaki tidak melangkah kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Itu namanya al-amalus syariah, namanya makom syariat. Makom syariat ini untuk sampeyan bisa sempurna di makom dasar ini, di makom syariat, makom yang pertama ini ada 3 tingkatan yang harus sampeyan lalui. Yang pertama itu disebut dengan at-taubah atau tobat kalau bahasa kita. At-taubatu an-nadmu. Yang disebut dengan tobat adalah penyesalan. Artinya orang bertaubat itu ketika dia melakukan dosa, kemudian dia bertobat nasuha, kemudian tidak lagi mengulangi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, yang sudah ditobati itu disebut taubat. Kalau ada orang bertobat, udah berzina kemudian bertobat kepada Allah, tapi kemudian berzina lagi, itu namanya bukan tobat. Kalau istilah orang Ketapang disebut dengan tobat sambal. Maka orang yang betul tobat itu an-nadm, dia akan menyesali dosa-dosanya dan dia tidak akan mengulangi lagi. Kalau itu sudah bisa beres, sampean di tingkat pertama di syariat ini, sampean bahkan naik ke tingkat yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua disebut dengan at-taqwa. Apa takwa itu? At-taqwa huwa imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Jadi melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam tingkatan ini menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan melaksanakan perintah Allah itu tidak yang fardu saja, tapi yang dimuakkadkan Allah itu juga dikerjakan. Sunnah muakkad itu dikerjakan. Jadi tingkatan taat di takwa ini, itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau itu sampean sudah lolos, baru puncak dari syariahnya sampean nyampai. Apa? Al-istiqomah. Orang yang istiqomah itu, dia tidak akan bisa lagi dibatasi oleh situasi dan keadaan. Orang istiqomah itu lagi senang dia tetap istiqomah dalam ibadah, lagi susah tetap istiqomah dalam ibadah, lagi dapat musibah dari Allah tetap dia istiqomah dalam beribadah, diberi kenikmatan, diberi kesusahan, lagi sehat, lagi sakit, dia tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ketika dia menginginkan sesuatu. Itulah yang disebut nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Jadi akan berkurangnya dari rahmat Allah. Yang diandalkan apa? Min alamatil itimadi fil amali. Yang diandalkan adalah amalnya. Kalau sampean punya hajat, punya anak ujian, agar anaknya lulus, agar anaknya nanti ranking, sampean puasa,
sholat malam, berdoa munajat kepada Allah. Tapi gilirannya anaknya telah jadi juara, yang tahajud malam berhenti, yang puasa juga berhenti, itu namanya tidak istiqomah. Kalau itu belum bisa di tingkat istiqomah ini, maka kita belum bisa naik kelas. Belum bisa naik kelas ke yang kedua, yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kata ulama, la yasihul intiqalu fil amali hatta yuhaqqiqa ma qablahu. Tidak dibenarkan, tidak sah hukumnya orang naik tingkat kalau tingkat yang sebelumnya itu belum sempurna. Enggak mungkin sampean kalau masih kelas 5 SD, kelas 6 SD, tiba-tiba mau masuk SMP. Enggak diterima. Sama di dalam tingkatan amal kita juga kepada Allah. Maka orang istiqomah dia akan tetap. Sama kita di majelis ini, kalau tidak ada halangan syar'i, orang yang istiqomah adalah orang yang selalu aktif di majelis ini, termasuk kecuali ada uzur yang betul-betul tidak memungkinkan kita untuk hadir di majelis. Jadi kalau dia tenang-tenang saja di rumah, tidak ada kegiatan, tapi tetap tak hadir ke majelis atau milih hadir ke tempat-tempat lain yang tak begitu penting, maka itu bukan istiqomah. Jadi itu tingkatan syariah yang paling tinggi. Jadi yang pertama itu taubat, tingkatannya yang kedua itu at-taqwa, dan yang ketiga al-istiqomah. Kalau sampean sudah lolos tiga ini, baru sampean bukan orang syariat lagi, tapi disebut dengan al-amalut thoriqah atau makom thoriqah. Apa makom thoriqah? At-thoriqatu li islahil qulub. Orang ahli thoriqah itu adalah orang yang tujuannya untuk memperbaiki hati. Bukan luar lagi, bukan mata lagi, bukan tangan, bukan kaki, bukan kuping, bukan. Tapi yang ditata itu adalah hati. Jadi kalau sampean mengaku sudah thoriqah, tapi mata masih jelalatan ke maksiat, tangan masih ngambil hak orang, belum nyampe itu. Jadi thoriqah itu gunanya adalah untuk menata hati. Tingkatannya juga ada tiga. Yang pertama itu disebut al-ikhlas. Ikhlas. Jadi ikhlas itu tinggi, sudah tingkatan thoriqah. Sampean sholat itu ikhlas, Pak. Insya Allah ikhlas. Karena sholat sampean ikhlas, maka sampean datang ke masjid atau sholat di rumah, sholat tetap dilakukan, ikhlas menerima perintah Allah. Kalau ikhlas itu sudah bisa dilakukan, baru naik sampean ke tingkatan nomor 2 di makom thoriqah ini, namanya disebut dengan as-siddiq. As-siddiq itu yang dikelola itu hati ini sudah. Dia ketika melakukan ibadah kepada Allah, orang yang makom siddiq ini luar dan dalam itu sama. Contohnya begini, sampean sholat berjemaah ke masjid, sholat Jumat lah misalnya, ikhlas sampean ketika ngangkat takbir Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Mulut mengatakan ini, segala puji bagi Allah, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang merajai seluruh alam. Itu artinya yang dibaca tadi itu. Tapi hati sampean ingat sapinya belum dikasih makan, ingat belum ngaret, ingat ada janjian sama orang,
padahal lagi sholat baca Fatihah, berarti sampean ikhlas sholatnya tapi tidak siddiq. Maka orang siddiq ketika dia sholat menghadap Allah, mulut mengatakan bismillah, hati juga mengatakan bismillah. Itu siddiq, Pak. Jadi kalau belum bisa seperti itu, berarti kita belum sampai. Kalau sudah bisa seperti itu, naik ke peringkat yang tertinggi dari makom thariqah, apa namanya? Itulah yang disebut dengan tumakninah. Tumakninah artinya tenang, tak risau. Tidak mungkin orang yang tumakninah, yang sudah makom thariqat, yang ada di level tumakninah, dia akan risau dengan kehidupan dunia. Tidak akan. Yang akan selalu dirisaukan adalah kehidupan akhiratnya, bukan urusan dunia. Urusan makan dia yakin akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempitan tenang, diberi keluasan juga, dia tidak pongah. Orang yang tumakninah akan tenang dalam segala keadaan dia. Itu namanya tumakninah. Makanya di Al-Qur'an itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang tumakninah itu orang yang sudah dikenal Allah, kita juga kenal kepada Allah, dan Allah mengakui kita hambanya. Maka tingkatan sesungguhnya seharusnya kita menjadi orang Islam umat Rasulullah ini, seharusnya paling tidak kita ditumakninah di tingkat thariqah ini, Pak. Kalau kita pengen betul selamat, harus ditumakninah di tingkat thariqah ini. Nah, setelah itu kemana lagi? Baru naik ke tingkat puncak. Puncaknya itu namanya makom al-haqiqah. Yang sebenarnya apa haqiqah? Al-haqiqah huwa li islahil arwah. Tujuannya makom haqiqah ini adalah tidak memperbaiki lagi kulit badan ini, tidak lagi memperbaiki hati, tidak, tapi yang diperbaiki adalah ruh kita. Kenapa? Karena yang kekal nanti itu adalah ruh. Jasad itu kembali ke tanah, tapi yang kekal nanti kepada Allah itu adalah ruh kita. Ruh yang telah mencapai makom hakikat, maka ruh itu akan tahu nanti jalannya kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makom hakikat ini tingkatannya, levelnya ada 3. Saya ambil pokok-pokoknya saja. Yang pertama itu disebut dengan al-muraqabah. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu adalah ketika sampean melakukan amal, baik itu sholat, sampean di pasar, sampean di kantor, sampean di sawah, dimanapun Anda berada, Anda akan al-muraqabah. Kalau orang sudah hakikat. Apa itu, Ustaz? Apa itu, Pak Kiai? Muraqabah itu adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Ada di pasar karena merasa diawasi oleh Allah, tidak akan mengurangi timbangan. Ada dimanapun di kantor tidak akan korupsi. Bekerja apapun dia tidak akan korupsi. Itu namanya orang yang sudah muraqabah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kamu tak bisa melihat Allah, pastikan Allah itu melihat kamu. Itu disebut muraqabah. Kalau saudara kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita tak akan pernah melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makom muraqabah sudah lolos, naik ke tingkat kedua dari makom hakikat, itu dinamakan dengan al-musyahadah. Apa musyahadah? Musyahadah itu anta'budallaha ka'annaka tarah. Ketika kamu beribadah kepada Allah
seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu. Kalau sudah merasa dalam ibadah kita melihat Allah, tidak mungkin ibadah kita tidak khusyuk. Tak mungkin salat kita tak khusyuk. Tak mungkin ibadah-ibadah yang lain tidak khusyuk. Pasti khusyuk. Kenapa? Karena dia sudah fokus, dia sudah fana lillah, sudah fana kepada Allah. Itu musyahadah, Pak. Dan puncaknya dari tingkat hakikat, dari makom hakikat, itu adalah al-ma'rifah namanya. Tingkat ma'rifat ini yang paling tinggi. Inilah tingkatan para wali-wali Allah Subhanahu. Sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud di dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah ma'rifat terhadap dirinya, maka dia akan ma'rifat kepada Tuhan. Ya, kalau sudah kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Kalau sudah kenal kepada Tuhannya, ke dirinya akan kenal, ke Tuhannya telah kenal, maka dia akan menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang sifatnya akan merusak hati tidak akan ia senangi. Contoh, orang yang sudah makrifat, dia takkan suka dipuji orang, malah yang senang sebaliknya, dia itu ketika dihina orang. Orang wali-wali Allah itu dia tidak menampakkan dia kehebatannya, maka orang wali itu nyeleneh, Pak. Wali-wali Allah yang telah makrifat kepada Allah itu nyeleneh dia. Contoh siapa? Ralilur, almarhumlah Ralilur, tak pakai baju, cuman pakai sarung. Di antara salah satu waliullah yang seperti itu. Jadi tak suka dipuji orang. Kita kan terotang megendeng. Mau dihina orang manas kita. Kalau dibenci orang, dihina orang, merah kuping kita. Tapi kalau dipuji, meskipun pujiannya tak sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya, bangga kita, kebeng, elong kebeng, Pak. Berarti kita belum ke makom makrifat. Maka orang makrifat itu adalah kebalikan dari orang kebanyakan. Dia lebih senang dihina orang, lebih senang dibenci orang, lebih senang tak dikenal orang daripada orang-orang seperti kita ini. Jadi itu tingkatan yang tertinggi itu adalah makrifat kepada kepada Allah. Kesimpulannya, jadi amal taat itu ada 3. Ada amal syariat, pertama taubat, 2 takwa, yang ketiga istiqomah. Naik ke tingkat yang kedua makom thariqah, itu ikhlas, yang dilanjutkan kemudian as-siddiq, yang ketiga itu tumakninah. Level yang tertinggi makom hakikat itu muraqabah, musyahadah, dan makrifat. Syariat itu ibaratkan rumah, sedangkan kamar itu thariqah. Di dalam kamar itu ada lemari ada pintu ada kunci. Ketika dibuka, di dalam lemari, pintu, kunci itu ada kotak kecil. Di dalam kotak kecil itu ketika dibuka ada mutiara. Itulah makrifat, Pak. Itulah yang disebut makrifat. Tak mungkin batu akik, batu mutiara ditaruh di tengah jalan. Tak mungkin batu akik ditaruh di halaman rumah. Tak mungkin ditaruh di ruang tamu. Tak mungkin ditaruh hanya dicampakkan begitu saja di kamar. Tapi mutiara akan ditempatkan di tempat yang aman, di dalam kotak, kemudian dikunci di lemari, kunci lemarinya. Kamar, pintunya dikunci lagi. Rumah, pintunya dikunci lagi. Itulah mutiara makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tak mungkin nyampai ke situ, paling tidak torjo syariat melolo, Pak. Naikkan titik kita, paling tidak kita naik ke makom thariqah. Inilah dari kalam hikmah pertama, kesimpulan rangkumannya dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah
di dalam kitab hikamnya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan suratul mustaqim walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.